Selamat siang kepada para siswa SMP Katolik Santa Clara Surabaya, kelas 7, 8, dan 9. Hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi. Oleh karena itu ada beberapa hal karena kita melaksanakan sebagian besar secara online supaya perayaan Ekaristi ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, setelah Anda join, silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Bisa merename user Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan mengikuti tata gerak dipersilahkan. Misalnya kalau memungkinkan di tempat Anda masing-masing, mau berdiri, berlutut, atau duduk, silahkan. Kalau tidak memungkinkan, carilah cara yang paling tepat untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan tata gerak yang sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat Anda masing-masing. Yang ketiga, karena ini dilaksanakan secara online, maka mohon nanti yang menyalakan mikrofon hanya petugas. Semuanya yang tidak bertugas, tanpa mengurangi rasa keinginan untuk berpartisipasi, baik Bapak Ibu guru, orang tua mungkin yang mengikuti maupun siswa, yang tidak bertugas tidak perlu menyalakan mikrofonnya, karena ketika ada yang menyalakan, nanti justru pesannya tidak sampai, bisa tumburan ya. Jadi suara yang keluar nanti malah tidak jelas. Jadi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa keinginan Anda semua peserta misa untuk berpartisipasi, mohon partisipasi dalam bentuk suara dilakukan tanpa menyalakan mikrofon, kecuali para petugas. Untuk kita semua yang menggunakan kamera, karena ini dilakukan secara live streaming dan juga disiarkan melalui YouTube, mohon masing-masing juga sadar kamera, sehingga keberadaan kamera kita tidak mengganggu satu sama lain dan tidak mengurangi kekhidmatan perayaan Ekaristi yang akan segera kita mulai. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan sepenuh hati, secara khusus untuk persiapan penilaian tengah semester Anda semua kelas 7 dan 8, dan juga penilaian akhir semester bagi Anda kelas 9. Perayaan Ekaristi pada hari ini menggunakan lagu-lagu dari Puji Syukur. Tolong dipersiapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 480. 480. Lagu persembahan 488. Kudus 385. Dan penutup 483. Mari kita bersatu hati untuk mengawali perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Reverendus Pater Paulus Bientarto, CM. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu pembukaan untuk mengawali perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 480. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengaman amanat suci, penembus segala luka, anak hukum cinta.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Anak-anak, saudara-saudariku yang terkasih, tujuan pendidikan atau tujuan sekolah tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi pendidikan nilai-nilai kehidupan. Bagaimana kita dilatih, diajarkan untuk menghayati, mempraktekkan, dan memiliki nilai-nilai yang baik. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita akan belajar nilai-nilai yang baik dari kisah Yusuf dan juga hidup Yesus sendiri. Kita juga belajar dari nilai-nilai yang buruk, yang kurang baik. Kita perlu belajar supaya kita menghindari nilai-nilai itu dan hanya memiliki nilai-nilai yang baik, mengembangkannya dalam hidup kita. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari di awal Ekaristi ini kita mohon belas kasih Tuhan, terutama karena kita kurang berusaha untuk memiliki dan mengusahakan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Kita mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Intensi kita pada pagi hari ini bersyukur atas penyertaan Tuhan selama proses pembelajaran selama setengah semester yang berlalu. Bersyukur atas hari ulang tahun pada bulan Februari dan Maret, para siswa, Bapak Ibu guru, mitra kerja, serta para suster. Semoga diberkati dan diberi usia yang panjang, kesehatan yang baik. Mohon berkat bagi kelancaran dan keberhasilan PTS dan PAS. Mohon kekuatan dan rahmat kesembuhan bagi para siswa, Bapak Ibu guru, mitra kerja, para suster, orang tua siswa yang sedang sakit. Mohon kedamaian kekal bagi arwah sanak saudara, khususnya warga SMP Katolik Santa Clara yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kesuksesan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar warga sekolah dapat kembali beraktivitas dengan aman dari virus corona. Kita satukan intensi kita dengan doa gereja. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbarui dengan roh-Mu, untuk menyongsong pesta Paskah dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian.
Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh, Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada seorang yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita telah datang. Sekarang mari kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Suster, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dua bacaan yang kita dengar hari ini adalah bacaan yang sangat indah. Dua-duanya begitu terkenal. Dalam bacaan pertama, kisah Yusuf bersama ayah dan 11 saudaranya. Jadi Yusuf ini 12 bersaudara, laki semua, itu sebagai 12 suku Israel. Jadi Israel itu
12 suku Israel berasal dari, ya ini, 12 bersaudara ini, anak Yakub. Nah, dalam bacaan pertama, kisah tentang Yusuf, secara singkat, dalam perikop yang kita dengar adalah bahwa Israel, ya, atau Yakub, Israel itu lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain. Jadi ini yang menjadi persoalan bagi saudara-saudara Yusuf. Karena lebih dikasihi, maka saudara-saudara yang lain membenci Yusuf. Ini dalam psikologi dikenal dengan sibling rivalry. Jadi persaingan antar saudara. Kalau kita punya saudara, itu ada persaingan di dalam keluarga itu. Terselubung untuk mendapatkan perhatian lebih besar dari orang tua. Nah, ini terjadi. Jadi ada dua hal yang kurang baik di sini. Pertama dari ayahnya adalah pilih kasih. Dan dari anak-anak yang lain itu iri hati. Nah, Yusuf ini tidak bersalah karena dia jadi korban. Korban pilih kasih dari ayahnya dan korban iri hati dari saudara-saudaranya. Nah, berawal dari iri hati, ini lalu memang mengerikan. Orang kalau iri hati, itu tidak bisa menerima kebaikan orang lain, lalu mengurangi derajat kebaikan orang lain. Ini kan terjadi, ya, bahwa dilihat Yusuf ini anak yang baik, dikasih oleh bapaknya, tapi mereka melihat bahwa oh Yusuf ini cari muka pada orang tuanya. Ya. Nah, ini terjadi juga dalam hidup kita sehari-hari. Kalau seseorang itu iri pada yang lain, kalau ada kebaikan orang lain, orang akan cenderung mengurangi kebaikan itu atau menghilangkan. Misalnya, ya, ada artis yang cantik. Nanti ada kecenderungan artis yang lain, oh itu pakai susuk, oh itu operasi plastik, ya. Oh itu dipermak, ya. Jadi tanda-tanda iri adalah merendahkan atau mengurangi hal yang baik dari diri orang lain supaya kelihatan jelek. Itu dalam dunia kerja seperti itu. Oh, ini ngatok, ya, ini cari muka, cari perhatian dari pimpinan supaya dianggap baik. Padahal dia baik. Oh, ini cari perhatian dari orang tua supaya disayang. Dan lebih bahayanya lagi, iri hati itu juga bisa mendorong orang untuk menyingkirkan orang yang dia benci. Bahkan saudaranya sendiri. Inilah yang terjadi dalam bacaan pertama. Saudara-saudaranya sampai memikirkan untuk membunuh adiknya sendiri. Untuk membunuh saudaranya sendiri karena iri. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan nyata. Orang ingin menyingkirkan yang lain karena tidak bisa menerima kebaikan orang lain atau dianggap sebagai pesaing, maka perlu disingkirkan. Nah, dalam bacaan Injil, ceritanya adalah perumpamaan.
Perumpamaan ini menggambarkan sebenarnya kehidupan Yesus, relasi Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Perumpamaan itu berisi bahwa seorang tuan, seorang bos yang punya kebun anggur itu menyewakan kebun anggurnya. Harapannya supaya nanti menghasilkan penggarap-penggarap itu menghasilkan buah yang baik. Apa yang terjadi ketika waktunya panen? Utusan-utusan malah dibunuh, bahkan anaknya sendiri ditangkap dibunuh. Karakter jelek apa yang ada di situ? Kenapa orang yang disuruh menggarap kok tidak menyerahkan hasil kebun anggur? Kan ada beberapa kemungkinan. Mereka tidak bekerja atau malas, jadi tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon anggurnya tidak berbuah. Lalu untuk menutupi itu, ya melawan bosnya sendiri yang punya kebun anggur. Atau greedy, rakus, tamak. Ya, seperti diungkapkan bahwa, oh mari kita bunuh dia karena dia anaknya bos, dia ahli waris, supaya warisannya menjadi milik kita. Jadi tamak, ingin memiliki yang bukan miliknya. Nah, kita belajar dari karakter-karakter itu. Pilih kasih, iri hati, malas, tidak mau berubah dalam hidup, ya, sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang baik, tamak, ya. Dan itu menjadi perjuangan kita dalam masa Prapaskah, tidak hanya dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah memang lebih banyak merenungkan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika para siswa masuk ke Santa Clara mendapatkan pendidikan, bukan hanya soal matematika, bahasa Inggris, IPA, ya, dan sebagainya, tetapi soal bagaimana nilai-nilai ini. Karena kita tiap hari berjuang melawan nilai-nilai yang negatif ini. Saya pribadi dulu waktu kecil juga sama. Saya benci sama kakak saya perempuan, sama adik saya laki-laki. Kenapa? Karena saya iri. Kakak saya perempuan kok saya pikir waktu itu ya, saya rasakan kok lebih banyak diperhatikan. Lebih cantik, lebih populer. Adik saya juga laki lebih cakep, lebih pinter. Saya nggak dapat bagian apa-apa, ya perhatian. Waktu itu saya mikir begitu. Akhirnya ya setiap saat saya bertengkar, saya pukuli kakak saya, adik saya. Sebenarnya di balik itu adalah iri hati. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengolah itu? Saya menemukan pada akhirnya saya berhenti untuk iri hati ketika bisa melihat bahwa ada kebaikan juga dalam diri saya dan saya fokus pada kebaikan yang saya miliki, potensi yang saya miliki. Lalu juga menjadikan orang lain yang lebih baik sebagai tempat untuk belajar. Maka ketika saya SMA ada anak teman yang bisa gitar, saya tinggal di asrama, saya minta tolong diajari gitar. Jadi saya tidak iri terhadap dia, tetapi saya minta tolong dia untuk ngajari saya. Oh, orangnya bangga karena diakui. Oh, kamu ini paling pinter gitar. Tolong saya diajari. Oh, dia dengan sukarela mengajari. Ada anak yang pinter basket. Kamu tuh jago main basket. Tolong dong saya diajari. Saya ini nggak bisa basket. Dia ngajari saya. Saya menyerap dari kelebihan teman-teman saya. Meskipun saya tidak lebih hebat, tetapi saya bisa banyak hal. Dan disitulah kemudian kita sama-sama berkembang, kami sama-sama berkembang. Kalau iri dituruti akan menyingkirkan satu dengan yang lain. Bukan community learning, tapi saling menjegal.
Tetapi kalau kita bisa melihat potensi itu sebagai kesempatan untuk berkembang, maka orang itu berkembang bersama. Dan itulah nilai yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana orang itu maju bersama, bukan saling menjegal, saling menjatuhkan. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi hal-hal yang negatif? Kita melihat akarnya dan berpusat pada yang positif berkat Tuhan yang kita miliki. Dalam diri kita masing-masing, Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Itulah yang perlu dipupuk, dikembangkan. Dan kalau ada orang lain yang lebih baik, kita bisa belajar darinya. Karena teman kita, orang tua, orang lain, rekan kerja, itu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk bisa kita mintai tolong untuk mengembangkan diri kita. Bukan dikirim Tuhan untuk menjadi rival, menjadi saingan, menjadi musuh. Dan inilah yang diajarkan di Santa Clara. Kita belajar bukan untuk menang-menangan, tetapi belajar untuk bersama-sama sebagai komunitas mencapai nilai-nilai yang baik. Kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf punya karakter yang baik. Meskipun dibenci, meskipun disingkirkan, meskipun ditolak, dia tidak balas dendam. Dia tetap mengembangkan hal-hal yang baik itu, dan akhirnya dia menjadi penolong bagi saudara-saudaranya ketika mereka mengalami kelaparan. Dan dia menjadi orang yang paling sukses di satu keluarga, tapi tidak dendam terhadap saudara-saudaranya. Karakter tidak dendam, karakter bekerja keras untuk sesuatu yang baik, dan karakter untuk mengembangkan orang lain, inilah yang juga harus diusahakan dalam sekolah ini. Dan yang terakhir dari Yesus, Yesus itu pemilik kebun anggur. Yesus itu putra Allah, pemilik kebun anggur. Kebun anggur itu siapa? Awalnya memang Israel, tapi kebun anggur adalah Romo dan teman-teman dan semuanya. Kita diminta oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu apa? Karakter yang baik. Bukan soal sukses dan sebagainya, tapi soal karakter. Semoga kita mengembangkan karakter-karakter yang baik dalam hidup kita, mau berubah, mau belajar, jujur, menghargai kebaikan orang lain, rendah hati, sehingga kita memperoleh keselamatan. Tidak hanya kelak, tetapi kita bisa menikmati saat kita hidup. Kita menjadi pribadi-pribadi yang positif, pribadi-pribadi yang sesuai yang diciptakan oleh komunitas pendidikan SMPK Santa Clara. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri, gereja kita, serta masyarakat dengan berdoa. Bagi gereja, semoga segala perubahan dan pembaharuan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja kehilangan arah, tetapi senantiasa teguh membawa kabar gembira Injil-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya sosial, semoga karya sosial membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan dan membuat berkembangnya karya kasih-Mu dalam dunia sekarang ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelas 7, 8 yang akan mengikuti PTS, dan kelas 9 yang akan mengikuti PAS. Semoga iman seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 diberikan rahmat kejernihan hati dan kesehatan jiwa raga, sehingga bisa mempersiapkan diri dan menjawab soal-soal penilaian dengan jujur,
dan memperoleh hasil yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga iman seluruh umat Kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga sekolah yang berulang tahun di bulan Februari dan Maret, semoga kasih dan pengharapan akan membawa pada warga sekolah yang berulang tahun di bulan Februari dan Maret, sehingga terang hidupnya menyertai langkah hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster dan mitra kerja sekolah Santa Clara, semoga suster dan sekolah mitra kerja sekolah Santa Clara selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa berkarya mengembangkan jiwa-jiwa, serta memancarkan terang cahaya-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di media ini, semoga dalam masa tobat ini, kita mencari perdamaian dan persatuan, serta semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi panggilan imamat dan hidup membiara, ya Bapa, jadikanlah sekolah dan keluarga kami tempat persemaian yang subur untuk panggilan imam, biarawan dan biarawati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan yang kami aturkan kepadamu. Berilah kami iman yang teguh, yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai rencanamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Untuk lagu persembahan kita nyanyikan dari puji syukur nomor 488. 488. Allah yang berdarah tertunduk dan sedih, angin angkatmu, patutku kagum, terima hormatku. Oh wajah mulia yang anak terima puji. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa prapaskah yang penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah-tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Benedictus Vivenis, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya keluarga besar SMPK Santa Clara, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, bersama para rasul, Santo Santa pelindung kita, Santo Santa pelindung sekolah, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita meneguhkan pujian dan syukur kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami pun dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah sumber damai yang sejati. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa makan tubuhku, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Inilah tubuh Kristus, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita terima melindungi kita menuju kehidupan kekal. Secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkat sakramen ini, kami menerima rahmat keselamatan abadi. Bantulah kami maju dalam pesiaran menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebelum berkat penutup, makasih untuk seluruh petugas liturgi, suster, para guru yang hadir, dan para siswa, orang tua yang mengikuti secara online. Semoga kita berkembang dalam karakter-karakter yang baik, meninggalkan iri hati, kemalasan, tidak mau berubah, kurang kerja keras, ketidakjujuran, ketamaan, dan mengganti dengan kerja keras, menghargai orang lain, belajar dari orang lain, dan bersyukur pada Tuhan apa yang Tuhan berikan, serta membagikan apa yang baik kepada sesama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup keluarga, dalam bekerja, melayani, dalam studi, dan dalam mempersiapkan ujian, serta dalam mengusahakan pembaruan hidup dan memiliki karakter-karakter yang baik dalam hidup kita masing-masing, saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Untuk lagu penutup kita nyanyikan dari puji syukur nomor 483. O Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, sekarang yang esa, mengambil rupa api, Engkau sekarang manusia. Terima kasih kepada yang terhormat Romo Paulus Dwi Tarto yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi bersama kita. Dan juga terima kasih kepada para orang tua, para siswa sekalian yang ikut perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Sebelum kita mengakhiri dari media ini, ada beberapa informasi. Yang pertama, diingatkan kembali, selama PTS maupun PAS, doa pagi dilaksanakan pukul 6.40. Karena kita ini secara online, jadi bisa mengatur diri. Ditambah lagi beberapa hari ini ada yang loadingnya untuk menggunakan tim tidak secepat sebelumnya, maka tolong bisa mempersiapkan, paling tidak kalau kita mulai jam 6.40, bisa jam 6.35 sudah mulai join ya, supaya kalau terjadi hal-hal yang menyangkut teknis, kita tetap bisa ikut doa. Doa menjadi yang penting, bukan pas sudah berdoa, ngikut, join begitu, ya artinya ada segala kemudahan, seperti Romo katakan tadi, pilihan karakternya ya. Dari hal itu mudah. Kalau dulu Anda berlari-lari kalau terlambat karena macet, karena ya mengantar dan lain sebagainya. Sekarang ini ada banyak pilihan,
dan pilihannya menurut saya tinggal kemauannya ya, mau terlambat atau mau tidak. Jam 6.40 dimulai. Kemudian nanti setelah PAS atau PTS, doa mengakhiri PTS dan PAS itu di pastoral juga, kelas pastoral. Untuk doa siang malaikat Tuhan saja dilakukan pukul 12 tepat. Silakan yang bergabung di channel general, di umum ya, bukan di kelas Indonesia Maju atau di Sangkar Hebat, tapi di kelas pastoral di channel general. Tepat jam 12 ya, silahkan yang mau ikut, hanya doa malaikat Tuhan tepat jam 12. Oke. Kemudian diingatkan mulai besok kita akan mengikuti PTS dan PAS dimulai pukul 7, tetapi join di kelas piket sesuai sudah diumumkan oleh kurikulum. Baik, saya sampaikan, mari kita akhiri dengan doa malaikat Tuhan. Setelah ini kelas 9 yang mengikuti pelajaran tambahan tetap akan mengikuti pelajaran tambahan. Untuk kelas 7 PTS, dan semoga bisa mengerjakan dengan penuh kejujuran, dengan pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan karakter yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri dengan doa malaikat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan Sang Sabda telah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malaikat Allah, Kau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarkanlah aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Terima kasih dan selamat siang. Tuhan